لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya? Saya bilang tidak usah satu Quran lah. Ayat pertama saja. Ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa saat yang lalu ana melihat sebuah postingan tentang ada seorang kakek-kakek yang meminta merevisi terjemahan. Jadi antum harus garis bawahi, yang diminta sang kakek-kakek ini adalah revisi terjemahan Al-Quranul Karim. Jadi bukan merevisi atau mengubah, mengotak-atik ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena ini beda zaman rahmatullah, beda hukumnya nantinya. Terlepas daripada keinginan daripada apa yang disampaikan oleh si kakek-kakek ini. Kalau antum harus ketahui bahasanya kalau meminta merevisi ayat Al-Quranul Karim, apakah dengan menguranginya atau menghilangkannya atau menambahkan satu ayat saja atau satu huruf saja dalam Al-Quranul Karim, maka konsekuensinya apabila orang ini alim, seorang yang memang berilmu, memiliki kapasitas dalam berbicara agama, kemudian dia meminta merevisi untuk menghilangkan atau menambah ayat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka dia biasa dihukumi dengan kufur. Maka dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang diminta direvisi di sini terjemahan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang beredar yang kita dapatkan dewasa ini dari terjemahan Al-Quranul Karim, maka dilihat zaman rahmatullah, apakah permintaan revisi dari si kakek ini memang sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama, terjemahannya apa yang dia bawa itu benar, atau ketika dia merevisi makna daripada ayat Al-Quranul Karim, dia menginginkan makna yang lainnya yang tidak sesuai. Maka sebentar kita akan menyaksikan apa yang dia sampaikan. Jadi di awal ini saya ingin sampaikan kepada antum semuanya bahwasanya fa amma inkaru ayatin minal Qur'anil Karim fa huwa kufrun bila syak. Adapun mengingkari, meminta merevisi, artinya kalau meminta merevisi berarti ada bentuk pengingkaran di situ. Menunjukkan bahwasanya orang ini tidak melihat ayat tersebut tidak relevan lagi atau tidak sesuai lagi sehingga harus direvisi, dibuangkah atau ditambahkah. Maka ketika ada seseorang berkeyakinan seperti ini dan dia seorang alim, maka dia kufur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lakin in tusawwira kaunul munkar jahilan, namun apabila ia meminta merevisi ini melihat ada ayat Al-Quran harus dikurangi atau ditambah, dia bodoh, maka tidak sampai kepada kekufuran, ya, tidak sampai kepada kekufuran sampai ditegakkan hujah kepadanya. Kalau dia bodoh, ditegakkan hujah kepadanya. Namun kalau dia ngotot atau dia bersikeras, bersikukuh dengan apa yang dia yakini, Al-Quran harus direvisi, ayatnya harus direvisi, harus ada ayat-ayat yang dihilangkan, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzu billahi min dzalik. Baik. Begitu pula zaman rahmatullah mengingkari sunnah al-mutawatirah. Jadi kalau misalnya ada hadis yang sampai kepada kita berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan larangan, berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, kemudian kita ingkari hadis mutawatir tersebut, maka ini juga bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur. Baik. Bikhilaf ingkari ahadits al-ahad. Kecuali di sana mungkin ada hadis ahad yang diperselisihkan di antara para ulama.
Jadi hadis mutawatir dengan hadis ahad ini tidak sama dengan kadarnya zaman rahmatullah. Sebab hadis mutawatir ini jalur sanadnya, periwayatannya ini sangat banyak. Sehingga sangat susah untuk didapatkan celah kalau hadis ini tidak sampai kepada Nabi SAW. Berbeda dengan keadaannya hadis ahad. Kalau sebagian di antara ulama ada yang kemudian mengingkari hadis ahad berdasarkan dengan penelitian yang mereka lakukan, maka ini tidak kemudian kita katakan dia kufur, dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian para ulama melihat kalau ada seseorang yang mengingkari hadis ahad, siapapun orangnya, maka dia hanya melakukan sebuah amalan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Fa innahu bid'atun wa dalalah. Maka dia melakukan sebuah perkara yang bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Sebagian para ulama mengatakan wa takhti'atul ulama laysat bikufri. Adapun kesalahan para ulama yang memandang berkaitan dengan hadis-hadis ahad ini, kesalahan mereka kemudian menafikan hadis ahad padahal ini adalah hadis yang sampai kepada Nabi SAW, maka tidak dihukumi dengan kafir. Bal hiya bid'atun wa dalalatun. Akan tetapi mereka dihukumi, ulama seperti ini ketika mereka mengingkari hadis ahad dihukumi sebagai pelaku bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Bikhilaf ingkaril mutawatir. Berbeda keadaannya kalau ada seseorang, siapapun di antara mereka, yang kalau ditegakkan hujah kepadanya, kemudian dia mengingkari hadis mutawatir yang banyak periwayatannya, yang sanadnya tidak diragukan lagi, maka fa innahu yuaddi ila takdzibi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Maka orang ini menggiring dirinya perilaku mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. If al-mutawatiru bimanzilatil masmu' minhu wa takdzibu rasul kufur. Sehingga apa zaman rahmatullah, hadis mutawatir ini sama dengan hadis yang kita langsung dengar dari Nabi SAW, dan mendustakan hadis mutawatir tersebut maka sama dengan mendustakan Nabi SAW, sehingga para ulama kemudian menghukuminya kufur. Taib, itu zaman rahmatullah yang berkaitan dengan seseorang meminta merevisi Al-Quranul Karim. Jadi kalau dia, saya tegaskan lagi, kalau dia meminta merevisi ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, apakah meminta menghilangkan atau menambah ayat Al-Quranul Karim, maka ini pelakunya kufrun, ya. Mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu meminta merevisi terjemahan Al-Quranul Karim karena menganggap terjemahan yang beredar dewasa ini, yang selama ini kita gunakan untuk memahami Al-Quranul Karim, berusaha mendekatkan diri kita menyatu dengan Al-Quranul Karim dengan bahasa-bahasa yang indahnya, dengan memahami maknanya, maka tentunya dilihat zaman rahmatullah, apakah benar dan tepatnya permintaan revisi yang dia inginkan atau sebaliknya. Ini adalah merupakan diantara akal-akalannya saja, supaya orang itu ragu dengan Al-Quranul Karim, sehingga orang takut membaca Al-Quranul Karim, sehingga orang itu malas untuk membaca terjemahan Al-Quranul Karim. Maka ini juga perlu dilihat zaman rahmatullah. Namun sebelum kita jauh lebih mendalam untuk membahasnya ini, saya ingin menampilkan videonya dulu terlebih dahulu supaya kita mencermati, melihat, menimbang dengan seksama apa yang dia inginkan dari permintaan revisi tersebut. Baik, silakan disimak zaman rahmatullah. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini begini, saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Munawir Syadzali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya? Saya bilang tidak usah satu Quran lah. Ayat pertama saja, ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ba di situ, yang tadinya ba itu artinya banyak, ada ba sababiyah, ada ba qasam, ada ba apalagi ba yang tidak ada maknanya, ya, ba zaidah dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak lil isti'anah. Kalau isti'anah itu tadkhulu alal alah, masuk pada alat.
Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja daripada dengan nama Allah itu satu? Baik, itu tadi kita sudah dengar dengan seksama apa yang dia ingin mintakan dari Depak untuk merevisi terjemahan Al-Quranul Karim. Sekilas memang zaman rahmatullah apa yang dia sampaikan ini seolah-olah itu memang sesuatu yang harus direvisi. Namun ketika kemudian kita berusaha mencari tahu bagaimana penjelasan para ulama kita yang telah berlalu, ulama kita yang dahulu sejak dahulu kala, ternyata apa yang dia ingin revisi kemudian itu memang terlalu banyak khilaf di antara para ulama yang kemudian harus ada terjemahan yang sangat mendekati dengan makna yang dia inginkan. Contoh misalnya zaman rahmatullah, dia mengatakan tidak usah jauh-jauh, terjemahan Bismillah saja. Ini menurut pandangannya ini harus direvisi karena bi di sini dia terjemahkan apakah dengan sebuah perkara isti'anatu bil ilsaq, meminta sesuatu dengan alat, atau makna bi di sini adalah merupakan qasam, sumpah, atau makna bi di sini adalah sebuah sebab, atau makna bi di sini adalah sebuah hal, atau makna bi di sini adalah dzarfiyah, atau makna bi di sini adalah naql, atau makna bi di sini adalah ta'kid, atau makna bi di sini memiliki makna yang lainnya. Jadi zaman rahmatullah, apa yang dia sampaikan kalau dijelaskan dari kitab-kitab penjelasan tafsir para ulama juga belum bisa mewakili terjemahan yang dia inginkan. Karena tadi kan kita mendengarkan dia mengatakan kalimat Bismillah dengan nama yang terjemahan yang selama ini kita dapatkan itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia koreksi di sini terjemahan tersebut mengatakan bi di sini seharusnya bukan dengan, karena kalau dengan di sini adalah isti'anatu bil ilsaq, yaitu meminta bantuan dengan sesuatu alat. Dan dia mengatakan Allah itu bukan alat, sehingga tidak tepat kalau kita mengatakan bi di sini adalah isti'anatu bil ilsaq atau dengan alat. Kemudian makna yang dia inginkan adalah Bismillah di sini terjemahannya atas nama Allah, dan ini pun juga tidak tepat. Karena ketahuilah zaman rahmatullah, inilah keistimewaan bahasa Arab, keistimewaan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah yang sangat besar Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab ini zaman rahmatullah, semakin kita mendalaminya semakin luas. Semakin kita tidak menemukan dasarnya, semakin kita melihat bahasa Arab yang selama ini kita pelajari ini tidak ada apa-apanya zaman rahmatullah. Masih sekecil ya, secuil yang kita pelajari dari bahasa Arab. Jadi mungkin teman-teman yang lama di pondok atau yang lama kemudian belajar di luar negeri, di Timur Tengah, apakah di Saudi Arabia, di Mesir, di Sudan, di Maroko, di Timur Tengah yang lainnya, di Kuwait, di Qatar dan sebagainya, universitas bahasa Arab yang lainnya, ternyata zaman rahmatullah saking luasnya bahasa Arab ini, jangankan orang ajam yang seperti kita yang mempelajari bahasa Arab, orang Arab sendiri kadang mereka menerjemahkan, memberikan pendekatan makna Quran itu sangat terbatas. Sangat terbatas ilmu yang mereka miliki. Padahal lisan mereka ini adalah bahasa Arab. Namun ketika mereka mendalami ayat demi ayat, keindahan tata bahasa Al-Quran, keindahan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim dalam ayat tersebut, misalnya contohnya bi di situ. Di sini zaman rahmatullah panjang sekali penjelasannya para ulama. Karena para ulama itu ada yang memandang bahwasanya bi di sini adalah isti'anatu bil ilsaq. Di antara ulama mengatakan bahwasanya makna bi di sini adalah qasam, sumpah. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan bi di sini adalah sabab. Di antara juga ada yang mengatakan bi di sini adalah hal. Di antara juga mengatakan bi di sini adalah dzarfiyah. Kemudian mereka mengatakan bi di sini adalah tambahan penegasan. Dan kemudian juga ada yang mengatakan di sini adalah memiliki makna yang sangat luas dan seterusnya. Dan seterusnya zaman rahmatullah. Ada juga dijelaskan oleh para ulama jumlah jar wal majrur dan kalimat bismillah di sini memiliki makna isti'anah, yaitu abda wa abtada'tu au asta'inu au aqra bi au bi syubha au bi syibhi qulu bismillah.
dengan meminta perlindungan kepada Allah, dengan nama Allah saya meminta perlindungan, dan seterusnya. Ini zaman rahmat Allah. Kalimat satu saja bi ini, para ulama bahasa saja itu bisa berbeda-beda makna. Namun ketahuilah zaman rahmat Allah, ketika kita mendalami makna ini tentunya harus didasari dengan kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmu yang tentunya alatnya adalah nahwu dengan saraf. Kemudian yang kedua, pendekatan maknanya yang dipahami oleh makna para sahabat ridwanullah jami'an. Ya, sehingga ya sebagian orang mengatakan memang seharusnya Al-Quran ini ketika dibahas itu memang harus orang yang berkompeten dalamnya, ahli tafsir yang memiliki kapasitas berbicara tentang ayat demi ayat. Ya, namun zaman rahmatullah tidak semua orang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, keilmuan yang sangat dalam, keilmuan yang sangat tajam, luas wawasannya berkaitan dengan perkara-perkara tafsir, bahasa dan sebagainya. Kemudian semuanya orang bisa disamakan, tidak. Ya, alhamdulillah dengan adanya terjemahan Al-Quranul Karim, orang bisa dengan makna atau terjemahan yang diberikan di dalam penerjemahan tersebut, setidaknya dia bisa paham. Oh, bismillah di sini dengan menyebut nama Allah maknanya. Ya, walaupun kalau kalimat kata bi ini, huruf bi ini dibawa kepada penjelasan para ulama tafsir, penjelasan ulama ahlu hadis, penjelasan para ulama lugha dan sebagainya, itu memiliki makna yang sangat-sangat dalam zaman rahmatullah, sangat dalam sekali. Namun ketahuilah, ini juga harus menjadi wanti-wanti buat kita semuanya, peringatan. Karena jangan sampai kita hanya berusaha mencari makna-makna daripada kalimat bi ini, namun kita tidak mendapatkan apa yang Allah inginkan dari penurungan ayat Al-Quranul Karim itu untuk menambah keimanan kita. Hanya sekedar bahan diskusi, hanya sekedar bahan pengetahuan, namun tidak menambah keimanan kita. Ya, seperti ini zaman rahmatullah, yang seharusnya dai dan ustaz itu jangan terlalu membuat kaum muslimin itu untuk alergi dengan bahasa Arab, takut dengan bahasa Arab. Kemudian mereka tidak memiliki motivasi membaca Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Mereka selalu ditakut-takuti, mereka selalu diberikan bahwasanya makna ini berbeda dengan makna yang sebenarnya dan seharusnya begini. Sehingga membuat kaum muslimin itu bingung. Ini juga kekeliruan sebagian orang yang berpemikiran sekuler, sehingga terkadang kaum muslimin yang tadinya semangat membaca Quran, kemudian di sela-sela membaca Qurannya dia ingin mengetahui apa maknanya, sehingga mereka kemudian enggan untuk membuka tafsirannya dan malas lagi membaca Al-Quran. Jangan sampai itu yang diinginkan si kakek-kakek ini. Tahu, kalaupun mungkin dia mengatakan bahasanya dengan revisi itu kemudian lebih mendalam maknanya, tayyib, dilihat, ditimbang apakah memang pantas dengan Bismillah itu diterjemahkan atas nama Allah atau Bismillah dengan nama Allah yang lebih enak. Dan kalau saya pribadi zaman rahmatullah, antara terjemahan atas dengan nama Allah, antara dua kalimat ini saya lebih cenderung dan lebih enak dengan menyebut nama Allah. Ya, walaupun makna yang kita inginkan ini dikembalikan kepada tafsiran para ulama berdasarkan penjelasan mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Apakah maknanya di situ bermakna isti'anah atau di situ bermakna ibtida, atau di situ bermakna muta'alliq bi qauli alhamdulillahirabbil alamin, atau maknanya di situ merupakan ma'harfis sila, atau ba di sini adalah musahabah. Terlalu banyak zaman rahmatullah, dan penjelasan seperti ini tidak cocok disampaikan di forum-forum umum, di kajian-kajian orang awam. Karena kenapa? Akal mereka tidak sampai. Ente kalau ngomong yang seperti ini, Pak Kiai, Pak kakek-kakek, maka cocoknya antum diskusi dengan para ahli lugha, para ulama, supaya antum bertambah keimanannya. Ya, bukan disampaikan di forum-forum lewat majelis-majelis ilmu yang dihadiri orang-orang awam, yang dihadiri orang-orang yang tidak paham, sehingga mereka ini terpolong saja, hanya terdiam dan hanya mendengarkan syubhat ente. Jangan seperti itu. Jadi terlalu luas zaman rahmatullah. Kalau makna ini ingin ditarik untuk orang awam, dah cocok. Ya, kalau antum ente memang ingin berdiskusi, ya diskusi dengan
ahli-ahli bahasa, ahli tafsir, para ulama yang berkompeten di dalamnya. Baik, itu yang pertama jamaah rahmatullah. Kemudian permintaan revisi yang kedua ini terdapat dalam surat. Baik, saya lihat dulu apa yang tadi itu dia lihat yang disampaikan, surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Kemudian juga ada beberapa ayat Al-Quran yang bukan kesalahan, seperti hatta yalijal jamalu summal khiyam. Ya. Nah, itu al-jamal itu di At-Tabari disebutkan zaujul naqah, artinya onta. Sebetulnya ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita sesuatu yang mustahil terjadi seperti menunggu kuda bertanduk. Ini antara lubang jarum dan onta nggak masuk, nggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kecil namanya khaitun, kalau besar ini namanya hablun, kalau sebesar ini buat nali kapal itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu tambang, tidak mungkin tambang pengikat kapal itu dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan ontak semacam itu tuh. Jadi artinya ini juga mungkin di terjemahan depannya juga sama, ontak gitu. Jadi artinya bahwa revisi Al-Quran terjemahannya itu menurut Pak Gulesep perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Makasih Pak Ustaz. Silakan. Baik, ana bacakan buat antum. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang menustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong dengan ayat-ayat kami, tidak menerimanya, la tufattahu lahum abwabus sama. Maka mereka kelak ketika mereka meninggal, ruh-ruh mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Dan mereka ini tidak akan pernah masuk ke dalam syurga hingga sampai di sini al-jamal. Perhatikan, kalau antum merujuk kepada Quran-Quran yang ada beredar sama antum, yang antum pegang, yang antum miliki, atau antum bisa buka Al-Quranul Karim. Maka di sini kata jamal di sini zaman rahmatullah saya akan sebutkan jim, mim, lam. Jadi katanya hurufnya di sini ada 3. Kemudian yang kedua, lihat hurufnya. Jim di sini hurufnya adalah fathah. Kemudian yang kedua, mim di sini hurufnya fathah, barisnya fathah. Afwan. Kemudian lam di sini barisnya dhammah. Al-jamaluh. Maka makna al-jamal di sini mulai daripada saya lihat sini tafsirannya dulu buat antum. Tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya At-Tabari, apalagi di sini disebutkan. Baik. Dari tafsir ini, maka terjemahan dan baris yang disebutkan adalah al-jamalu bermakna onta. Tidak ada penjelasan yang lainnya. Atau kalaupun ada tambahan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari dan yang lainnya menambahkan bahwasanya al-jamal di sini adalah onta jantan, pejantannya saja. Sehingga tidak ada yang menerjemahkan al-jamal di sini adalah tali. Kecuali zaman rahmatullah, antum buka di tafsir Al-Wasit, ini dijelaskan secara bahasa. Ya, kalau tidak sebagian qari itu membaca al-jummaluh dengan mendombakan jim, kemudian mentasydidkan mim, barisnya fathah, al-jummalu. Ini baru terjemahannya al-habl al-ghalith, tali yang kuat. Namun kalau bacaan seperti ini jarang kita dengar. Ya, walaupun ada mungkin qiraah dari qiraatus saba'. Ya, kalau mereka membaca al-jummalu di sini misalnya kita bacakan terjemahkan sempurna.
Seperti dibaca, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jummalu. Baru terjemahannya tahli yang kuat. Namun kalau yang beredar di sisi-sisi kita sekarang ini, Quran-Quran yang kita miliki, kan bacanya hatta yalijal jamalu. Yang tidak akan mungkin kata ini diterjemahkan dengan tali yang kuat. Tidak akan mungkin. Karena kata al-jamalu, jamalu, bukan jummalu, ini bermakna onta jantan, yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana imam para ahli tafsir yang kita sebutkan tadi, itu maknanya onta, bukan tali. Sehingga ini adalah kerancuan seseorang sekuler yang menganggap dirinya pintar, cerdas, pandai, karena mungkin dia paham ilmu nahwu dan saraf, sehingga dia ingin mengotak-atik dengan seenak jidatnya, ingin meminta merevisi, padahal otaknya yang ingin direvisi, otaknya yang perlu diperbaiki, diluruskan. Dan memang kakek-kakek ini ya semakin tua semakin jadi. Puber kedua zaman rahmatullah, dan puber keduanya dalam keburukan. Naudzubillah. Yang seharusnya ketika seseorang kakek-kakek itu, contohilah sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagaimana di hari-hari tua mereka bukan semakin liar dalam berpikir, bukan semakin kusut dalam menerjemahkan Quran, bukan semakin rusak dalam memahami makna Al-Quran. Justru mereka semakin banyak membaca Quran, banyak-banyak membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah, kemudian bertambah keimanannya. Bukan semakin menggunakan akal ini untuk akal yang liar ini, akal yang yang terbatas ini untuk menggali sesuatu yang hasilnya adalah sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang membuat umat bingung. Sehingga ya kadang inilah sebagian jahilnya orang di zaman sekarang ini, kalau bisa membuat umat bingung, mereka sudah dikatakan pintar dan cerdas. Tidak. Apa kata Eyang Habibie? Rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Orang cerdas itu adalah dia memiliki kapasitas ilmu, dan ketika dia memiliki kapasitas ilmu, bagaimana dia menyampaikan ilmu itu simple, mendalam, dan bisa mudah dimengerti orang lain. Bukan semakin memiliki ilmu, semakin mengetahui ilmu alat nahwu dan saraf, bukan semakin membodoh-bodohi umat, bukan semakin menjauhi umat dari Quran, bukan. Inilah kesalahan sebagian orang zaman rahmatullah. Banyak orang jago ilmu nahwu, jago ilmu saraf, tapi semakin ngawur mereka, semakin jelek keadaannya, semakin banyak mengkritik orang-orang yang salah membaca kitab. Itu wajar zaman rahmatullah. Salah membaca kitab, salah berbahasa, itu wajar. Kita ini ajam. Karena kita khilaf, karena kita lupa, kadang kita tidak membaca berulang-ulang. Ya nanti kalau antum ente mungkin kritisi, ente baca berulang-ulang, baru ente benar. Itu mungkin dimaklumi zaman rahmatullah. Jangankan kita ajam, orang Arab saja itu kadang salah kasih baris. Antum bisa search di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Ya terkadang orang Arab itu yang seharusnya maf'ulun bi, dia baca dhamma. Begitu seterusnya zaman rahmatullah. Jadi wajar. Jadi intinya zaman rahmatullah, ya sekelompok manusia memang ini dewasa ini kita melihat orang-orang sekularisme, orang-orang yang berpemahaman sekuler ini sangat kental ya, sangat gencar, sangat masif untuk membuat syubhat di tengah-tengah umat, membuat umat ini bingung, membuat umat ini seolah-olah wah ini kakek ini hebat dalam mengelabui dalam menyoal terjemahan Al-Quran yang hakikatnya juga salah, keliru. Ya inilah zaman rahmatullah, pentingnya ahli ilmu itu tidak diam melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat dengan munculnya dai-dai yang otaknya koslet, otaknya perlu direvisi, akidah-akidah mereka perlu direvisi. Karena kenapa zaman rahmatullah? Kemunculan mereka ini adalah fitnah besar bagi orang-orang awam di tengah-tengah kaum muslimin. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ganjaran pahala yang sangat besar. Silakan di-share di media sosial yang lainnya supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan hebatnya seseorang itu mengotak-atik bahasa sehingga membuat orang bingung dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.